Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardi Wicaksono, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang. Tokoh Sultan Hasanuddin, asal daerah Makassar atau Sulawesi Selatan. Alasan melakukan perlawanan kompeni, Belanda mau memonopoli perdagangan rempah dari Maluku. Bentuk-bentuk perlawanan: perang 2 hari dengan pasukan Belanda pada April 1655 di Buton yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Benteng pertahanan kompeni Belanda di Buton berhasil direbut. Pada tahun 1666, Belanda di bawah kepemimpinan Laksamana Cornelis Pilman berusaha menguasai kerajaan Gowa, namun belum berhasil karena mendapat perlawanan dari pasukan Sultan Hasanuddin. Hasil perlawanan: Sultan Hasanuddin berhasil menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di bagian timur Indonesia untuk melawan Belanda. Namun akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Gowa di Makassar pada tahun 1669 setelah mendapat bantuan dari Raja Pun Arung Palaka. Akibat kekalahan ini, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bungaya. 2. Pangeran Antasari. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nama tokoh Pangeran Antasari, asal daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan melakukan perlawanan, rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan merajalelanya dalam menguasai perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan, serta terlalu ikut campur pihak Belanda terhadap urusan kesultanan. Bentuk-bentuk perlawanan: Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron tanggal 25 April 1859. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Hasil perlawanan: perlawanan rakyat Banjar terus berkobar, walaupun akhirnya Belanda dapat menangkap beberapa pemimpin pasukan Pangeran Antasari yang bermarkas di gua-gua, yaitu Kiai Damang, Leman, dan Tumanggung Arya Pati. Nama tokoh Patimura, asal daerah Maluku. Alasan melakukan perlawanan: kembalinya Belanda ke tanah air Maluku membuat rakyat Maluku kemudian bangkit dan melakukan perlawanan karena diberlakukannya kembali kerja paksa yang sudah hilang, penindasan oleh VOC, dan pengerahan rakyat untuk dijadikan pasukan Belanda. Bentuk-bentuk perlawanan: perlawanan rakyat Maluku diawali dengan membakar perahu pos di Porto Pelabuhan pada 15 Mei 1817 dan mengepung benteng Durstede. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Pejuang Maluku kemudian melanjutkan perjuangan dengan sistem gerilya. Hasil perlawanan: pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Durstede, pertempuran di pantai Waisisil dan Jazirah Hatawano, Ulat Jazirah itu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Walaupun akhirnya Patimura dan pemimpin-pemimpin lainnya dapat ditangkap Belanda, dan pada 16 Desember 1817 Patimura dihukum gantung di kota Ambon. Sisingamang Raja, asal daerah Sumatera Utara. Asal melakukan perlawanan adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Batak serta kemarahan Sisingamaraja atas penempatan dan pasukan Belanda di Trutung dan hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda. Bentuk-bentuk perlawanan Simang Raja 12 terus melakukan perlawanan secara gerilya serta berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antaranya Uluan dan Bailey pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Hasil perlawanan
Kegigihan perjuangan Sisingamaraja 12 ini telah menginspirasi masyarakat Indonesia untuk terus melawan penjajah. Baiklah, sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.